terima kasih Bapak Lukius atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Iya Pak. Oke. Mau diperkenalkan dulu ya namanya siapa Bapak? Betul. Nama saya Ella Kolifatu Zahro. Kebetulan saya baru launching di sini. Oh iya? Iya, betul sekali. Ada terapi wicara di rehabilitasi medik Bapak Lukius, begitu. Oke, Bapak Ibu, para pemirsa yang ada di rumah, mungkin terapi wicara itu belum familiar ya. Bagi kita semua, apa sih terapi wicara itu? Oke, baik. Di sini aku akan menjelaskan. Mungkin masih asing ya bagi semuanya di sini ya. Termasuk juga teman-teman sejawat juga pasti belum banyak yang tahu juga untuk terapi wicara. Nah, untuk terapi wicara sendiri itu adalah program intervensi profesional yang dilakukan oleh terapis wicara yang juga sudah profesional dan memang sudah ada kuliahnya juga, begitu Bapak Lukius. Ya, kalau kita lihat ya, banyak orang itu mengira terapi wicara itu hanya untuk anak-anak ya yang terlambat bicara. Sebenarnya masalah apa saja yang bisa ditangani oleh terapi wicara itu, Mbak? Oke, biasanya memang orang-orang pasti taunya buat speech delay, untuk keterlambatan bicara, untuk orang bisu gitu kan. Tapi kan banyak sekali ya, bukan hanya untuk ngajari anak untuk mengucapkan huruf R gitu, tapi terapi wicara itu juga mencakup yang sangat luas, yaitu meliputi seperti gangguan artikulasi, seperti bahasa ekspresif reseptif, terus kelancaran bicara, gagap, seperti gagap atau latah itu juga kami bisa. Terus kemudian untuk gangguan suara Pak Lukius, gangguan suara untuk memperbaiki suara serak, terus gangguan suara yang lainnya seperti suaranya tidak dapat keluar sama sekali. Terus kemudian ada gangguan makan dan menelan, itu kami juga ada di situ. Kami dapat menangani gangguan disfagia. Terus kemudian untuk komunikasi sosial seperti pasien pada pasca stroke. Pasien pada pasca stroke itu kan biasanya untuk komunikasinya susah atau mungkin bicaranya pelo. Nah, kami itu dapat membantu berinteraksi sosialnya, begitu Pak Lukius. Baik, untuk anak-anak ya Mbak ya. Untuk anak-anak pada usia berapa sebaiknya orang tua mulai waspada jika ada keterlambatan bicara? Oke, baik. Dan seperti apa tanda-tandanya? Ya, siap. Untuk anak-anak biasanya itu kalau tanda peringatan yang harus diwaspadai itu biasanya ada red flag-nya. Nah, untuk anak usia 12 sampai 18 bulan itu jika anak tidak mengeluarkan atau tidak dapat meniru suara, nah itu seperti misalnya tidak dapat ngomong papa, mama, nah itu harus diwaspadai dan harus segera diperiksakan ke dokter anak atau ke dokter rehabilitasi medik atau ke terapis wicara terdekat. Kemudian untuk anak usia 2 tahun sampai 25 bulan itu kosakata harus 50 kata. Jika tidak ada itu berarti sudah mengalami keterlambatan bicara, begitu Pak Lukius. Baik, untuk keterlambatan bicara, Mbak, gangguan komunikasi apa saja yang pada anak sering Anda tangani di klinik? Misalnya kasus autisme, gagap atau kondisi lainnya. Oke, untuk yang sering sekali itu biasanya ya speech delay itu, autisme juga sering. Untuk anak-anak itu biasanya kan memang ada yang belum matang di gangguan artikulasinya juga Pak Lukius. Jadi seperti itu. Baik, menginjak untuk pasien dewasa Kak. Pasien dewasa itu siapa saja yang sering mengalami gangguan dan perlu terapi bicara? Baik, untuk yang pasien dewasa itu biasanya kita menangani pada gangguan pasca stroke itu biasanya mereka ada di masalah komunikasi seperti afasia dan disartria. Kalau afasia itu biasanya kesulitan untuk berbahasa, itu yang biasanya memahami kata-kata susah, sulit menemukan kata-kata baru atau sulit menyusun kalimat gitu. Terus kemudian untuk disartria itu biasanya kesulitan berbicara karena otot bicaranya lemah. Terus kemudian untuk terapi terus frustasi komunikasi dapat menyebabkan sosialnya dan juga depresi jika tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk masalah selanjutnya seperti disfagia, gangguan makan dan menelan, biasanya kalau udah lansia biasanya kan sering tersedak
tersedak gitu, kami juga dapat menangani begitu. Terus kemudian untuk masalah kognisi atau hilangnya memori, lupa ingatan, kami juga dapat menangani di situ. Begitu Pak Lukius. Untuk metode dan prosedurnya, Mbak, bisa diceritakan untuk terapi bicara itu? Untuk metodenya biasanya kami harus asesmen dulu Pak Lukius. Jadi kita melakukan prosedurnya sesuai dengan kasus yang kami jalankan itu tadi. Jika ada afasia berarti ya kalau memang dia ada gangguan di menyebut, ada di gangguan membacanya susah, itu nanti kita intervensinya menyebut begitu. Jadi sesuai kasus-kasusnya. Jadi harus dilakukan asesmen dulu, tidak harus langsung gitu. Baik, sebagai penutup ya Mbak ya, apa saran Anda untuk masyarakat terkait kesehatan komunikasi dan kapan sebaiknya seseorang berkonsultasi dengan terapi wicara? Baik, untuk pesan-pesannya mungkin terapi wicara bagi orang dewasa adalah menuju reintegrasi sosial dan kemandirian. Ini untuk membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan dukungan dari orang terdekat. Jika mungkin udah lansia mungkin harus sabar, dan memang kalau sudah ada tanda-tanda ya langsung saja ke dokter terdekat seperti dokter rehab, dokter anak, mungkin seperti itu. Terus untuk pesan, jangan anggap kesulitan bicara dan menelan adalah hal sepele Bapak gitu. Baik, para pemirsa, pesannya jangan anggap sepele ya kalau ada yang sulit bicara gitu ya. Betul sekali. Kebetulan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini ada bagian di rehabilitasi medis, yaitu di terapi wicara. Apakah bisa menggunakan BPJS? Bisa Bapak Ibu, tapi bisa. harus melalui prosedurnya. Dari fase ke-1 ada rujukan, nanti di dokter spesialis di Rumah Sakit Kristen Mojowarno akan menganamnesa dan asesmen dulu, lalu dikonsultasikan di dokter rehabilitasi medis Iya, ya. betul. Untuk pasien umum bisa langsung ke dokter spesialis di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Baik, terima kasih untuk Bu Ella. Kalimatus. Terima kasih Pak Lukius. Selamat pagi. Selamat pagi.